dan juga sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat khususnya yang menggeluti industri dance ini. Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Federasi Dance Sport dan Breaking Indonesia FDBI Ardiansah Jafar. Pak Ian, selamat siang Pak. Selamat siang. Siang Pak Ian. Pak Ian, jadi kalau potensi dance Indonesia ya untuk industri kreatif kita seperti apa sebenarnya Pak gambarannya Pak? Oke, dari data yang kami miliki sebenarnya potensi dance sendiri sebagai bagian dari industri performing arts itu sangat besar. Yang perlu kita highlight adalah sebenarnya performing arts itu terbagi oleh tiga komposisi. Yang pertama itu adalah acting, singing, and dancing. Kita tahu sendiri, acting sendiri 60% layar kita ya di 21 kan sudah film Indonesia. Apalagi sore juga sudah masuk nominasi Oscar mewakili Indonesia. Terus kita lihat juga di singing, misalnya industri vokal kita kan banyak industri-industri yang sudah berkembang ya. Apalagi bahkan di Malaysia jadi raja begitu ya Pak, industri singing kita begitu ya. Ajang-ajang pencarian bakat sudah sebanyak itu, sudah selama itu. Cuma yang kami cukup highlight adalah kenapa perkembangan industri dance sendiri itu kurang perhatian atau masih belum banyak orang yang benar-benar care tentang industri dance. Padahal keterlibatan industri dance sendiri di sektor-sektor ekonomi kreatif itu sangat banyak. Dari 17 subsektor, 80% itu beririsan dengan industri tari dan dance sendiri. Jadi kami ngelihat memang secara market share sendiri, industri dance sendiri punya potensi. Kalau kita ngelihat di data, waktu itu ada salah satu private equity dari New York, KKR, itu mengakuisisi salah satu bisnis yang namanya Varsity di Amerika untuk industri cheerleading. Saya bisa ambil marketnya mirip-mirip lah, cheerleading dan dance. Mereka mengakuisisi Desember 2024, beritanya saya baca itu mengakuisisi Varsity itu 4,75 miliar dolar. Jadi kalau misalkan kita ambil 5% dari 4,75 miliar dolar dengan rasio misalkan income per kapita kita 5.000 US, lalu misalkan Amerika itu sekitar 80.000, total populasi mereka itu sekitar 350 juta, kita 280 juta, kita ambil 5% saja, itu net present value itu masih 4 triliun. Kalau dari 4 triliun itu kita ambil 5% lagi, itu present value-nya masih 200 miliar. Jadi di sana sendiri, gimnasium itu ada 2.631 gimnasium yang sudah tersebar di seluruh Amerika. Di Indonesia sendiri itu 0. Baru ada 1 miliknya United All Stars. Dan memang industri dance ini tuh market share-nya cukup besar. Kita lihat sendiri data dari TikTok, itu 150 miliar viewers. Dan top 10 konten di TikTok itu, nomor 1 entertainment, nomor 2 itu dance. Jadi 6 dari 10 konten yang viral di TikTok itu biasanya dance related. Jadi sebenarnya dari market share sendiri potensi pasarnya itu ada. Cuman memang perlu dipahami bahwa untuk membangun industri ini ada beberapa sektor atau stakeholders yang harus kita pahami sehingga semua nilai-nilai ini tuh bisa berkembang secara sustainable. Karena sekarang itu di industri kreatif kita relatif tuh penguatan atau pembangunan itu sifatnya masih silo, masih terpisah-pisah, masih terkotak-kotakan. Mereka belum terintegrasi sebagai satu ekosistem yang saling mendukung. Nah, itu yang mungkin saya kemarin juga sampaikan ke Pak Menteri, Pak Teguh Rifki, Menteri Ekonomi Kreatif kita, bahwa saya sangat berharap besar bahwa industri kreatif kita, Menekraf, maupun stakeholders ekonomi kreatif kita, itu bisa menjadi motor, menjadi rumah untuk membangun ekosistem industri dance kita. Dan model ini sebenarnya tidak hanya untuk di dance, tapi di olahraga-olahraga lain ataupun di sektor ekonomi kreatif yang lain, itu bisa digunakan. Jadi saya rasa potensinya besar, dan kami FDBI yakin bahwa sebenarnya industri dance kita bisa menjadi kontributor penting dalam perkembangan ekonomi kreatif kita yang berdampak terhadap PDB kita. Nah Pak Ian, kalau memang potensinya sangat besar seperti Pak Ian katakan tadi ya, termasuk secara nilai ekonomi begitu ya, tapi kenapa selama ini kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan film atau singing, Pak? Oke, saya rasa sebenarnya traksinya ada. Cuman memang untuk bisa menginterpretasi ini, mengorchestrate ini menjadi satu movement yang sustainable, memang kita perlu tim ataupun orang-orang yang memiliki helikopter view terkait bagaimana 3+2 komponen utama, yaitu ABG CM, akademisi, bisnis, government, community, dan media. Terutama ABG-nya.
Nah, biasanya kalau misalnya akademisi itu mereka hanya memahami dari core value dari si movement itu sendiri atau dari komunitas tersebut. Tapi dari aspek bisnis mereka nggak punya aspek to market, access to capital, memahami bagaimana sebuah perusahaan itu dibangun, memahami bagaimana melakukan pertanggungjawaban atas anggaran, baik itu APBD, APBN maupun swasta. Dan dari sisi government-nya, dari biasanya masing-masing movement ini mereka punya governance atau asosiasi ataupun yang sejenis, itu tidak memahami bagaimana kepentingan apa yang dibutuhkan oleh market terhadap industri. Bagaimana mereka preserve akademisi, bagaimana mereka preserve dari teman-teman dari bisnis, sehingga menjadi satu ekosistem yang saling mendukung. Dan kalau misalnya di komunitas sendiri kan underlying-nya kan sebenarnya adalah respect. Apakah community ini bisa menerima, mereka memiliki respect yang cukup untuk menjadi bagian dari partisipasi ekosistem ini, dan media, di mana media itu menjadi manifestasi untuk monetization. Karena kan kita saat ngomong di swasta, perusahaan-perusahaan itu kan bagian dari movement industri gitu. Mereka harus berpikir bagaimana menghasilkan. Sedangkan bahasanya ini, lintas ABGCM-nya ini, kadang-kadang bahasanya tuh mereka nggak nyambung. Mereka perlu sebuah integrator lah untuk bisa mengorkestrasi semua ini. Dan saya lihat FDBI sebagai federasi atau regulatory itu menjadi hub, menjadi prosesor untuk bisa membangun ekosistem dance maupun model ini bisa dipakai di ekosistem yang lain. Ya, nah kalau kita kenal sekarang ini kan banyak berbagai jenis dance yang sudah mungkin ya ada yang akrab dengan masyarakat, ada yang tidak begitu ya Pak. Kalau kita kan punya tari tradisional misalkan begitu ya. Kemudian ini kan juga ada tari-tari modern seperti hip hop, modern dance atau K-pop dance begitu ya. Nah yang berkembang di tanah air sekarang ini dan juga potensi untuk dikembangkan yang mana itu sebenarnya Pak Ian? Jadi pada dasarnya ini seperti kita bicara genre musik. Musik style apa? Ada yang seleranya rock, ada yang seleranya mungkin dangdut, ada yang seleranya mungkin musik tradisional, ada yang seleranya musik pop. Setiap masing-masing genre musik, setiap genre tarian itu memiliki segmennya tersendiri. Jadi memang SDBI sendiri kami melihat potensi dance itu secara keseluruhan. Dan bagaimana masing-masing genre, masing-masing style itu mampu secara berkelanjutan membangun ekosistem ekonominya mereka, maupun dari sisi ekosistem pendidikannya mereka, bisnis, tapi governance-nya juga. Jadi FDB itu sebenarnya menaungi ke semua dance. Dan setiap genre itu punya masa, setiap masa punya genrenya. Jadi kita nggak bisa bilang saat ini, mungkin any given Sundays, mungkin hari ini yang paling menguntungkan K-pop, karena memang lagi populer. Tapi kan hal yang membuat itu sustainable itu adalah sebenarnya fundamental dasarnya. Orang banyak misconception. Seperti contoh breakdance tahun 80-an. Breakdance adalah istilah yang dibuat oleh media untuk tujuan komersil. Namanya breaking. Makanya di Olimpiade namanya breaking, bukan breakdance. Sedangkan kalau misalnya dari fundamentalnya sudah salah, sebutannya aja udah breakdance salah, sehingga kan si komunitasnya itu tidak terpreserve. Komunitasnya mati, industrinya tinggi, akhirnya industri juga lama-lama mati karena nggak ada yang preserve value dasarnya kan. Di 1990-an, breakdance tuh atau breaking itu kan gila-gilaan sebenarnya secara komunitas, tapi nggak ada exposure dari media, maka mereka dibilang underground. Jadi moral of the story dari tahun 1980 sama 90-an ini antara industri sama scene itu mereka harus kolaborasi, harus saling bergandengan tangan, tidak saling mengeksploitasi, tapi secara simbiosis membangun ekosistem bersama gitu. Jadi, artinya kolaborasi, kita jangan ngomong KKN korupsi kolusi nepotisme, tapi KKN baru yaitu komunikasi, kolaborasi, networking. Dan itu sangat dibutuhkan dari lintas sektor, lintas komunitas, lintas olahraga maupun lintas industri. Tapi Pak Ian, kita kan punya nilai plus sendiri ya, di mana kita kan juga kaya dengan budaya dance atau tari tradisional. Sekarang ini kan juga sudah banyak yang dibuat secara kontemporer begitu. Nah itu apakah memang sebuah nilai plus tersendiri yang kita miliki begitu Pak Ian untuk industri kreatif seperti dance ini? Jadi kita harus pahami bahwa di industri tari sendiri, di industri dance sendiri itu banyak channel untuk menyuguhkan masing-masing budaya ini. Karena pada dasarnya kan tarian itu adalah bagian dari sebuah budaya, di mana kalau misalnya di hip hop sendiri kan ada bahasa, ada musik sendiri yaitu DJing. Kalau di luar mungkin kita punya angklung, di Jawa ada gamelan. Kalau dia punya nyanyian, dia itu punya punya bahasa Jawa. Kalau kita punya rap atau emcing.
Terus kalau di tariannya, mereka punya tari jaipong, kita punya breaking. Terus kalau mereka punya aksara Jawa, kita punya writing atau graffiti. Jadi sebenarnya hip hop itu adalah sebuah budaya. Dan manifestasinya tuh banyak gitu. Jadi kita harus melihat pendekatan ini sebagai pendekatan budaya. Nah, saat kita street dance atau breaking, tadi Mas bilang ada yang misalkan tradisi, ada sifatnya pagelaran, showcase, ada yang sifatnya dari sport, ya, diperlombakan, masuk ke olimpiade, ataupun misalkan kita pendekatannya adalah industri, misalkan menjadi penari latar segala macam. Itu sebenarnya tergantung bagaimana kita menyuguhkannya kepada publik atau ke market. Tinggal yang paling esensial adalah jangan sampai saat kita menyuguhkan hal itu secara komersial, kita membangun itu secara bisnis, tapi kita mengeksploitasi dari fundamental nilai dari si budaya tersebut atau dari tarian tersebut. Karena sebenarnya tarian ini pun bisa populer karena fundamental nilai budaya dari roots-nya gitu. Itu yang saya rasa tuh perlu kita garis bawahi, bahwa secara potensi itu ada semua. Kita bilang komersil, semua tuh ada. Dan secara historical dari tahun 1970 sampai 2025 saat ini, itu terbukti sudah lewatin 4 krisis moneter, industri ini tuh ada sebenarnya hidup, tapi selalu salah urus. Acquisition cost kita tuh murah. Indonesia itu income per kapitanya masih rendah. Ekosistemnya banyak, manusianya banyak, masih murah. Dan bukti banyak atlet-atlet kita yang sekarang stay for good di Amerika, di LA. Ada yang di luar negeri juga, di Jepang. Mereka udah stay for good, jadi mereka berkarir di luar negeri. Sedangkan kalau jika itu di-manage dengan baik, itu kan sebenarnya bisa menjadi devisa bagi negara kita. Giving back dari artinya kita tuh sekarang masuk ke service industry. Kita mungkin kurang bisa perform Indonesia di sektor industri dan sektor digitalisasi. Jangan sampai di saat kita masuk ke service industri, di fase industri service ini, kita gagal memanfaatkan sumber daya manusia kita, bonus demografi kita untuk bisa berkontribusi ke PDB kita atau pertumbuhan ekonomi kita yang kita targetkan di atas 6%. Jadi harapan saya besar sekali bagaimana dance ini mampu menumbuhkan berkontribusi terhadap ekonomi kreatif kita dan ekonomi nasional kita, karena banyak potensi yang sebenarnya masih belum kita kembangkan. Nah, Pak Ian dan teman-teman kan sudah mendorong kementerian untuk memperhatikan ini lebih serius begitu ya. Tapi ke depannya apalagi Pak upaya agar jangan sampai salah urus lagi soal ini, karena potensi ekonomi kreatifnya besar begitu, Pak Ian. Sebenarnya kayak saya bilang tadi, kita tidak bisa sendirian. Dari kami Federasi FDBI, kami selalu mendorong kolaborasi-kolaborasi yang bisa terjadi untuk sama-sama melihat industri ini, dance maupun industri ekonomi kreatif secara keseluruhan. ABGCM-nya kami harus gandeng semua. Dari kementerian sendiri juga menyampaikan bahwa mereka punya 2 program utama, yaitu inkubasi dan akselerasi. Di dance sendiri, sebenarnya dari FDBI kami sudah mengkurasi di 25 pengurus provinsi kami, mana-mana saja yang bisa sebenarnya dilakukan akselerasi. Karena buat kami, kalau di inkubasi, itu biasanya probability success rate-nya cukup rendah dibandingkan kita memang mengakselerasi bisnis-bisnis yang punya traksi yang cukup kuat. Sehingga karena masing-masing provinsi, masing-masing daerah, itu saya rasa punya resource base, punya nature-nya yang tersendiri. Kita lihat kawasan ekonomi khusus yang menjadi proyek strategis negara. Membangun kawasan ekonomi khusus itu juga kan saat ini yang menjadi dilema adalah karena peraturannya tidak khusus. Peraturannya itu generik seluruh Indonesia. Padahal sebenarnya kawasan ekonomi khusus ini juga harus punya peraturan yang khusus yang dimana setiap daerahnya berbeda. Kita lihat di Tanjung Lesung kawasan ekonomi khususnya ya pariwisata. Tapi di Kendal itu adalah seperti di Cikarang, cheaper better. Sehingga kan mereka, tapi kan permasalahannya benefit kayak kawasan ekonomi khususnya itu kan umum. Di kawasan ekonomi khusus di Jawa dan misalkan di Morotai itu tidak ada bedanya. Jadi saya rasa juga ini berlaku di industri kreatif, bahwa setiap sektor industri kreatif itu benefit-benefit yang harus insentif diberikan harus tepat sasaran, efektif dan efisien sesuai dengan nature dari si sektor yang mau dikembangkan tersebut. Dan di dance juga saya rasa banyak. Entah misalkan kita tap in di industri pertunjukannya, entah kita tap in di industri olahraganya yang nanti akhirnya mendorong ke sport tourism. Karena banyak success story misalkan di Singapura, di Belanda, mereka spending power-nya itu misalkan 500 sampai $1,000, sedangkan mereka di sana hanya dapat hotel kapsul. Sedangkan dengan spending power yang sama, mereka di sana cuma dapat 3 hari, di Indonesia mereka bisa dapat 1 bulan dengan hotel bintang 5 gitu. Padahal kalau mau dibilang di Indonesia kita jauh lebih indah,
kita lebih baik gitu, kita lebih terjangkau. Yeah. Dan maksud saya kenapa itu tidak bisa dibangun di Indonesia? Ini berarti ada sesuatu yang salah Yeah. gitu. Itu yang makanya saya rasa FDB juga tidak bisa sendiri. Kita juga butuh semua pihak untuk sadar tentang potensi ini dan sama-sama kita membangun potensi yang ada. Ya, baik Pak Yan. Kalau begitu kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak Pak Yan untuk waktunya siang hari ini. Terima kasih, Pak. Selamat siang Pak Yan. Selamat siang. Kilas Berita. Kilas Berita. Kementerian Perdagangan melakukan pemanggilan terhadap PT Fit and Health Indonesia atau Gold's Gym guna mendapatkan klarifikasi atas penutupan seluruh gerai Gold's Gym di Jakarta dan Surabaya. Dirjen Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendak Moga Simatupang menjelaskan bahwa Kemendak menindaklanjuti pengaduan para anggota pusat kebugaran Gold's Gym yang merasa dirugikan atas penutupan gerai secara mendadak sehingga menyebabkan konsumen tidak lagi mendapatkan fasilitas kebugaran. Informasi lainnya dapat Anda baca di hari.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kita masih membahas mengenai potensi ekonomi kreatif dari seni tari, baik tari tradisional maupun juga tari modern. Dan kami sudah bersama dengan breakdancer Jayapura, Ronaldo Victor Mirip, Pak Aceh B-Boy. Pak Aceh B-Boy, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Aceh, bagaimana kabarnya Pak Aceh B-Boy? Baik. Baik ya, Pak Aceh, kalau melihat perkembangan industri dance ya, baik industri dance modern maupun juga industri dance tradisional sekarang juga sudah banyak dikolaborasi dengan musik-musik kontemporer begitu ya. Nah itu bagaimana potensi untuk industri kreatifnya sebenarnya Pak Aceh? Potensi mungkin kalau di Jayapura juga sangat baik kalau saya lihat. Di Ya. Papua maupun di Indonesia. Ya, yang saya lihat potensi mungkin dari dulu ya kita pernah lihat juga. Dari zaman dulu mungkin kita pernah buat hip hop asongan. Ya. Atau kita street dance di jalan. Kadang kita minta izin. Terus kita disupport juga bagi pengusaha-pengusaha atau support untuk kita membuat event-event gitu. Ya. Terus yang saya lihat perkembangan juga untuk di industri lain di ekonomi macam UMKM begitu. Saya juga pernah lihat bahwa belum pernah undang kami komunitas dancer. Nah, mereka undang kami untuk berada di situ untuk isi acara, bahkan bikin lomba. Karena dari yang saya lihat di kita Jayapura ini, bahwa kita penari-penari dancer, itu mereka butuh sekali untuk kita ada untuk menghibur. Karena dari kita, anak-anak hip hop dancer maupun hip hop di Jayapura, Ya. dulu lihat kita nih punya perkembangan baik, membuat hal yang positif, makanya mereka undang kita sehingga orang senang gitu datang nonton kita, sehingga apa yang mereka buat itu sangat ramai begitu. Ya. Yang saya lihat. Nah, tadi kan kami berbincang dengan Federasi Dance Sport dan Breaking Indonesia ya, Pak Aceh ya. Nah, mereka sekarang sedang mendorong pemerintah, Kementerian Ekonomi Kreatif itu untuk lebih perhatian terhadap industri dance tanah air karena potensi ekonomi kreatifnya kan sangat besar begitu. Nah, saran Pak Aceh itu apa agar ini tidak salah urus dan bisa dikembangkan menjadi potensi ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan juga tanah air begitu, Pak? Oh iya. Yang saya lihat memang kita butuh sesuatu hal yang supaya kita giat atau penari. Ya. Dan juga di tiap-tiap komunitas atau sanggar-sanggar memiliki jadi kita menari ini kemana begitu, Ya. terarah begitu. Jadi anak-anak menari seperti kita juga kadang dipanggil untuk ke sekolah-sekolah, ngajar di sekolah. Nah itu kan supaya anak-anak ini menari untuk kemana begitu kita lihat toh. Ya. Nah, contoh untuk kemarin seperti Formi ada buat Fornas, nah itu kan anak-anak latihan untuk berangkat. Nah, itu juga dilihat oleh pemerintah toh. Ya. Terus mungkin ada event-event dari nasional, dari Jakarta pernah buat atau dari mana saja. Itu yang saya rasa lah minimal kota atau provinsi dilibatkan begitu. Ya. Dilibatkan ya. Yang saya rasa lihat toh. Ya. Begitu, Pak. Jadi potensi-potensi para dancer di daerah juga harus dilihat begitu ya, Pak Cek Biboy ya. Iya. Tapi Pak Cek Biboy dengan teman-teman begitu ya di Papua, itu bagaimana mengembangkan industri dance ini begitu? Agar juga tidak hanya sekedar hobi atau suka, tapi bisa menjadi sebuah penghasilan yang berpotensi ekonomi dari industri kreatif seperti ini. Ya, yang saya lihat itu
Ya memang awalnya dari hobi, terus jadi komunitas, sehingga membuat sesuatu hal yang supaya anak-anak punya talenta nih baik gitu, supaya yang kita sama-sama dari kita punya hobi nih Ya, ya bisa menghasilkan lah, seperti mungkin yang kita para pengajar atau mungkin sanggar-sanggar yang mereka buat dari tiap-tiap tim gitu bisa dapat ini toh. ya. Contoh macam ada yang sponsor mungkin dari Telkomsel atau dari mana begitu, bisa datang sponsor kami toh para pegiat gitu, atau dan juga komunitas-komunitas. Nah, sekarang ini Pak C, itu kan yang baru dikompetisikan secara nasional adalah dance sport ya, yaitu menari di ballroom begitu dengan dua penari dengan sejenis musik yang berbeda lah begitu, sejenis musik waltz atau tango begitu. Nah, kalau untuk yang lainnya begitu, harapan Pak C bagaimana? Haruskah memang ada kompetisi menari dari berbagai jenis tarian yang ada begitu, Pak C? Saya lihat sih yang di FDB buat ini sudah ya sebenarnya paling bagus sudah, karena ada dance sportnya, ada battle-nya, Ya. dan juga ada kids juga punya sudah ada, dan perform duo. Itu sudah bagus. Sudah bagus itu ya. Ya. Ya sudah. Tapi perlu dikembangkan begitu, Pak C. Lebih banyak juga mengakomodasi bakat-bakat di daerah begitu ya, Pak C ya. Ya kalau yang saya lihat, kalau dari jenis perform atau dance-nya, mungkin itu kita pernah buat di Papua itu Ya. 70% itu dance modern, terus 30%-nya itu tarian tradisional atau tarian daerah. Ya. Gitu. Kita pernah buat di Papua, pernah buat di Jayapura. Ya. Nah, itu juga pengembangan dari tarian-tarian tradisional yang ada di suku-suku di Papua juga begitu, Pak C? Iya. Oh, Jadi begitu. kita dari contoh macam dari Asmat atau dari Jayapura, Ya. dari masing-masing daerah punya ini, biasa itu 30%-nya. Ya. Terus dance sportnya dan dance yang kayak hip hopnya itu 70%. Ya. Jadi kita biasa pernah buat kayak gitu juga lombanya toh. Jadi Pak C melihatnya kalau ini memang lebih diperhatikan dengan serius, potensi ekonomi kreatifnya bagi masyarakat juga besar begitu ya, Pak C ya? Iya besar Kak, karena banyak sekali kalau di Jayapura ini dong undang kita, kadang dong suruh kita datang, atau mereka juga buat lomba untuk kami toh, karena mereka lihat apa yang kita buat ini orang banyak sekali pengen nonton kita toh. Ya. Jadi dong pengen kita nonton kita battle dan juga perform gitu. Ya. Ya saya lihat itu sangat baik sekali kalau buat ekonomi kreatif. Baik kalau begitu. Pak C, terima kasih banyak sudah bersama kami siang ini. Selamat siang Pak C B-Boy. Siang Kak. Breakdancer Jayapura, Ronaldo Victor Mirip atau biasa dipanggil Pak C B-Boy. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Apakah kamu tahu ada katak yang bisa bertahan hidup meskipun membeku? Katak kayu atau Rana sylvatica merupakan katak yang berasal dari Amerika Utara yang mampu membekukan darah dan organnya saat musim dingin, lalu hidup kembali saat suhu menghangat. Di dalam kondisi ini, organ vitalnya seperti jantung berhenti berfungsi dan tubuhnya menjadi kaku. Ini berkat senyawa seperti gliserol yang melindungi sel-selnya dari kerusakan, atau produksi glukosa dan urea yang berfungsi sebagai